Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang misi, kita bicara tentang agenda ilahi, ya, pasti hal ini terkait dengan sebuah tugas yang harus diselesaikan. Pasti hal ini berkaitan dengan sebuah masalah yang harus dibereskan. Wah, aku punya misi nih ke sana, mau beresin sesuatu. Ada tujuan yang harus aku selesaikan pergi ke sana. Itu misi. Dan agenda ilahi. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah sesungguhnya yang menjadi tujuan, yang menjadi masalah, yang harus diselesaikan dan harus dibereskan itu apa? Coba kita pikirkan. Apakah Allah akan kemudian mempunyai agenda ilahi untuk menyelamatkan dalam tanda petik kucing yang masuk ke dalam parit? Apakah Allah punya agenda yang disebut agenda ilahi atau sebuah misi untuk kemudian menyelamatkan orang yang mungkin berselisih paham atau tabrakan di jalan? Lalu pertanyaannya bagi kita, sesungguhnya masalah apa sih yang sampai kemudian Allah itu begitu concern dengan hal ini, begitu peduli, ada sebuah agenda Allah yang mengharuskan Allah sendiri harus menyelesaikan tujuan itu. Yang harus Allah sendiri membereskan masalah itu. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Hah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Apa Bapak Ibu? Dosa. Dosa begitu menguasai kehidupan yang ada di dunia ini. Menjalar bahkan mengakar di dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Sampai-sampai Bapak Ibu, di dalam hati setiap kita, termasuk saya, dosa itu bercokol dan mengakar dengan begitu kuatnya. Sehingga kita pun tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Tidak mampu untuk keluar dari cengkraman dosa itu. Maka tidak heran Bapak Ibu, Allah harus turun tangan menyatakan misi dan agenda ilahinya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia, di dalam dunia ini. Bapak Ibu, ada seorang bernama Anthony Collins, ya. Dia adalah seorang filsuf deisme. Bapak Ibu tahu deisme itu adalah filsuf atau teolog dalam tanda petik ya, yang percaya bahwa Allah itu hanya menciptakan seluruh alam semesta. Kemudian Allah tidak ikut campur lagi untuk memeliharanya. Maka tidak heran kalau dunia sekarang kacau, dunia banyak penderitaan, banyak masalah, banyak orang berdosa. Ya karena Allah sudah lepas tangan begitu. Bapak Ibu, dengan kata lain sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa Allah itu transenden, yang jauh dari semua ciptaannya. Dia mengabaikan bahwa Allah itu adalah Allah imanen, Allah yang dekat dengan setiap manusia yang diciptakannya. Suatu kali ia berpapasan dengan seorang Kristen yang sederhana. Orang Kristen yang bukan teolog hebat, yang tahu banyak buku, yang pinter, bukan. Orang Kristen yang sederhana dan biasa-biasa saja. Kemudian dia bercakap-cakap dengan orang Kristen ini dan bertanya kepadanya, Allah yang kamu sembah
itu besar apa kecil? Tanya dari Anthony Colin kepada seorang Kristen yang biasa aja. Dengan kalimat yang sederhana, seorang Kristen ini menjawab begini, Allah yang saya sembah itu besar dan kecil. Dua-duanya. Allah begitu besar, sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Artinya Allah itu transenden dan begitu agung. Benar? Tetapi Bapak Ibu, ia juga begitu kecil hingga ia bisa tinggal di dalam hatiku. Jawaban dari seorang Kristen yang sederhana ini begitu mengagetkan seorang filsuf yang katanya pinter itu tadi, yang bernama Anthony Colin. Sehingga di kemudian hari dia menuliskan jawaban orang Kristen yang sederhana itu dan mengatakan bahwa jawaban ini memberikan pengaruh yang lebih besar kepadanya daripada segala buku filsafat yang pernah dibacanya. Bapak Ibu, dari cerita ini sesungguhnya kita belajar apa? Dari cerita ini kita dapat belajar untuk menunjukkan misi dan agenda ilahinya. Allah itu bisa memakai siapapun, termasuk orang-orang yang kita anggap tidak berguna sama sekali. Termasuk kepada mereka yang kita anggap tidak pintar. Termasuk kepada mereka yang kita anggap biasa saja. Allah bisa pakai untuk menyatakan misi dan agenda ilahinya kepada orang-orang yang membutuhkan karya keselamatan yang daripada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita yang ada di tempat ini sekarang, kita renungkan sejenak. Menurut Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Allah itu besar atau kecil? Atau seberapa besar Allah itu bagi kita? Bapak Ibu, mungkin di antara kita berkata sangat besar Pak Allah itu. Sangat penting Pak Allah itu bagi saya. Sangat berarti Pak Allah itu bagi saya. Dan mungkin kita juga berkata Allah itu segala-galanya bagi saya. Apakah benar itu juga yang kita hidupi di dalam kehidupan kita? Ya, kita berkata Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah sepele datang kepada kita, kita sudah tidak bisa bersyukur lagi. Kita menyalahkan orang lain. Kita hidup kecewa dengan banyak orang dan kepada Tuhan. Kita berkata Allah itu segala-galanya dalam kehidupan saya. Ketika diminta pelayanan, kita berkata enggak dulu, saya belum waktunya. Ketika diminta untuk melakukan hal apapun kepada orang lain, kita berkata enggaklah, bukan bagian saya. Benarkah ungkapan iman yang keluar dari mulut kita mungkin, atau hati kita yang kita katakan bahwa Allah itu begitu berarti dalam kehidupan kita, itu berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan di dalam setiap tindakan yang kita tunjukkan. Rekan-rekan yang terkasih, jawaban ini seharusnya menjadikan kita semakin memahami siapa Allah. Jawaban ini seharusnya semakin membawa kita untuk menghidupi apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya keluar dari mulut kita. Ketika kita beribadah di gereja, kita muji Dia dengan begitu agungnya. Tetapi ketika kita berada di dalam realita kehidupan yang sesungguhnya, hati kita sama busuknya dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Apakah ini yang kita katakan bahwa kita menganggap Allah itu begitu berarti di dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu, hal ini juga sesungguhnya yang menjadi penekanan dari Paulus dalam konteks perikop yang kita baca. Ya. Di tengah-tengah jemaat yang Paulus layani selama 1,5 tahun di Kisah Para Rasul tadi. Kita baca bersama. Kita tahu jemaat Paulus yang ada di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan masalah. Beberapa minggu lalu ketika saya mengkhotbahkan tentang kunci penginjilan dunia, yaitu pemuritan yang intensional, ya, saya bahas dari Korintus tentang perpecahan jemaat. Masih ingat? Paulus menanam, Apolos menyiram, mana yang lebih penting dan lain sebagainya, ya kan? Hamba Tuhan itu alat dan lain sebagainya. Kan kita bicara tentang hal itu. Nah, bagi jemaat yang ada di Korintus, kita pahami bahwa mereka melakukan yang namanya perpecahan karena mereka masih bayi secara rohani. Menganggap Paulus lebih penting, menganggap Apolos lebih penting dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah yang lebih penting daripada semua yang lain. Ya, ini menarik sekali. Terus pada bagian ini kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Nah, ada kebingungan yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus tentang kehidupan mereka. Mereka mengalami kebingungan sehingga yang terjadi adalah mereka juga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Doktrin mana yang paling penting? Pengajaran mana yang paling benar? Itu terjadi di antara mereka. Sehingga hal ini pun juga menjadikan alasan untuk mereka melakukan perpecahan. Maka tidak heran kalau kita mendapati kemudian Paulus menyatakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan seluruh umat manusia selain berita kematian dan kebangkitan Kristus bagi manusia berdosa. Ini yang terpenting dari semua yang ada. Maka tidak salah kalau kemudian saya katakan, itulah Injil yang merangkum keseluruhan misi dan agenda ilahi. Ini adalah Injil yang merangkum keseluruhan misi dan agenda ilahi. Bapak Ibu, Injil Yesus Kristus adalah berita yang sangat penting. Maka di sini dikatakan di ayat yang ketiga seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa Bapak Ibu? Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih penting daripada Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan di sini dikatakan of first important, artinya yang paling penting atau yang terutama, yang paling penting. Jadi dengan kata lain sesungguhnya Paulus ingin menyadarkan kepada jemaat yang ada di Korintus, kematian dan kebangkitan bukan hanya sangat penting, tetapi yang paling penting. Artinya yang terutama, yang paling penting. Nah, pernyataan ini cukup menarik Bapak Ibu untuk diperhatikan. Kita tahu Paulus melayani mereka selama 1,5 tahun pelayanannya. Di antara banyak hal, banyak doktrin, banyak pengajaran yang Paulus sampaikan, Injil merupakan satu hal yang paling disoroti sebagai berita yang paling penting. Karena inilah jantung kekristenan Bapak Ibu. Kalau kita ditanya jantung kekristenan ada di mana? Ada di dalam Injil. Berita tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang
menebus atau menyelamatkan dosa manusia. Bapak Ibu, dengan berfokus pada kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus sedang mengajarkan semua paradigma yang sangat penting. Apa itu? Yang terpenting adalah karya daripada Kristus bagi kita. Perhatikan ini baik-baik. Yang terpenting adalah karya Kristus bagi kita, bukan sebaliknya. Injil terutama adalah tentang Kristus. Injil terutama tentang siapa? Kristus bagi kita, bukan tentang kita bagi Kristus. Ya, tolong dipahami baik-baik. Fokus sentral atau pusatnya adalah jelas, yaitu karya Kristus yang diberikan kepada kita. Bukan karya kita yang kita berikan kepada Kristus. Oke. Terus tidak heran Roy E. Ciampa dan Brian mengungkapkan dengan perkataan seperti ini. It is first and foremost a message about Jesus Christ and what He has done for us. Artinya, ini adalah pertama dan terutama pesan tentang Yesus Kristus dan apa yang dilakukannya untuk kita. Jadi kalau kita berbicara tentang agenda ilahi, misi Allah, itu semata-mata kita sedang berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Kita sedang berbicara tentang apa yang telah dilakukan Allah kepada kita. Karya Allah yang diberikannya kepada kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Allah. Dan kemudian dia mengatakan, rather than being a message primary about us and how we can be saved. Daripada pesan tentang kita atau kita dapat diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu. Nah, it is Christ story. Ini adalah kisah tentang Kristus itu sendiri yang memberikan makna di dalam kehidupan kita. Jadi bukan kisah kita yang dimana kita dapat memberikan makna di dalam kehidupan Kristus. Salah total itu. Maka kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Inggris, kata sejarah itu dalam bahasa Inggrisnya his story. Betul? His itu dia, story itu kisah. Artinya dengan kata lain kalau kita ngomongin sejarah, ngomongin kisah kehidupan dunia, itu kita sedang membicarakan tentang kisah atau sejarah Allah atau kisahnya. Sejarah Kristus, bukan kisah kita. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang kesaksian, ngomonginnya kita terus saya, halo. Hidup ini bukan bicara tentang dirimu, ya. Hidup ini bicara tentang Allah dan karyanya. Hidup ini berbicara tentang misi dan agenda ilahi. Begitu. Kalau hidup kita hanya semata-mata memikirkan diri kita, fokus kepada diri kita, mari mulai hari ini kita tinggalkan itu. Kita beralih kepada apa yang menjadi misi dan agenda ilahi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Injil tentu bukan sekedar fakta. Fakta itu bicara tentang Yesus sudah mati, betul? Kemudian Yesus bangkit, itu ada fakta-fakta sejarah, semua ada. Yesus naik, kita rayakan hari Kamis kemarin. Itu adalah fakta, ya. Tetapi Injil itu juga bicara tentang makna, ya. Maknanya apa Injil? Maknanya adalah penebusan dosa manusia. Kalau dosa manusia tidak ditebus, maka yang terjadi adalah kehidupan ini meaningless. Apa Bapak Ibu? Kehidupan ini meaningless, tidak memiliki arti apapun. Ya, semua manusia hidup di dalam ketidakbergunaan. Mau kita seperti itu. Tetapi karena Kristus telah mati, dan itu di dalam sejarah, maka maknanya adalah kehidupan kita menjadi berarti.
Maka ada lagu yang mengatakan hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya kan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Jadi semata-mata kehidupan kita itu bermakna, memiliki arti, itu bukan karena kita, bukan. Tetapi karena misi dan agenda ilahi yang telah dinyatakan kepada kita. Tanpa fakta, makna Injil hanyalah kiasan yang tanpa kuasa. Fakta itu penting, ya. Kalau enggak ada fakta, Injil hanyalah kiasan yang tanpa kuasa. Sebaliknya, tanpa makna, fakta Injil hanyalah peristiwa historis yang kurang berguna. Jadi tanpa adanya pengampunan dosa yang telah dilakukan Kristus, maka fakta sejarah itu tentang kematian Kristus tidak akan berarti. Maka dengan kata lain, fakta dan makna memiliki nilai yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan inilah yang disebut sebagai misi dan agenda ilahi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya mau katakan Injil itu adalah esensi dari semua yang diberitakan di dalam Alkitab, termasuk Paulus. Jadi kalau kita mau bertanya atau mengungkapkan apa hal yang terpenting di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, jawabannya tidak lain, tidak bukan, adalah Injil. Ya, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Injil. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam surat 1 Korintus sendiri, belum yang lain-lain ya, hampir di dalam keseluruhan topik yang dibahas oleh Paulus, selalu di dalamnya dicantumkan tentang kisah Injil, Bapak Ibu. Salah satu contohnya ketika dia berbicara tentang dosa percabulan, maka di bagian akhir Paulus mengungkapkan dan membahas topik ini dengan menutupnya dengan berita Injil. Kristus sudah mati untuk kita. Dia sudah menghapus dosa kita. Apakah pantas kemudian kita hidup di dalam percabulan? Ketika ada perselisihan di antara jemaat, juga Paulus mengarahkan dan kemudian membawa kesimpulannya kepada berita Injil. Dan itu yang terus diarahkan oleh Paulus untuk memberikan pemahaman bahwa Injil adalah agenda ilahi yang terpenting dan paling penting di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita kemudian, mengapa Injil merupakan berita terpenting dan esensi dari segala berita yang dicatat dalam surat Korintus? Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, karena Injil adalah karya Kristus bagi kita. Injil adalah tentang Kristus bagi kita, bukan tentang kita bagi Kristus. Ini mesti kita pahami dengan baik-baik. Sehingga ketika kita bicara Injil, kita tidak membicarakan tentang diri kita. Kalau toh kita ngomong tentang diri kita, adalah diri kita yang diubahkan oleh Injil. Betul? Adalah diri kita yang sudah ditransformasi oleh Tuhan. Bukan diri kita yang hebat, bukan diri kita yang sukses, bukan karya-karya kita yang telah kita tunjukkan, yang telah kita buat, bukan. Betapa menjijikkan kalau kita kemudian berkata, ini loh karyaku, ini loh aku orangnya begini. Maaf, termasuk saya mau katakan, semua kita orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang pantas untuk kemudian memegahkan diri kita atau menceritakan tentang kehidupan kita. Hanya karya Allah yang seharusnya menjadi buah bibir dan cerita yang kita sebarkan kepada semua orang. Nah, pertanyaan berikutnya bagi kita, karya Allah yang seperti apa yang dimaksudkan di dalam Injil? Karya Allah yang bagaimana yang dinyatakan bagi kita?
Jawabannya adalah karya Allah dalam menebus dosa manusia berdosa. Atau boleh saya katakan, karya Allah di dalam mengubahkan hati setiap kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu, semangat dunia kalau kita perhatikan sekarang seringkali menempatkan hati manusia sebagai sumber kebahagiaan. Ya, siapa yang tidak mau hidup bahagia? Ayo saya tanya. Semua pasti mau kan hidup bahagia? Apa-apa bisa. Mau beli tas yang branded bisa. Mau naik pesawat jet pribadi bisa. Mau apapun bisa. Tidak ada yang nolak, begitu kan? Kita juga pengen begitu. Nah, maka tidak heran kalau berbagai slogan populer bermunculan dan terus dikumandangkan. Ikuti saja kata hatimu. Selama hatimu senang, lakukan aja. Ada nggak di antara kita yang memakai filosofi ini? Silahkan dikoreksi di dalam hatinya masing-masing, ya. Terus ada juga yang mengatakan jangan pedulikan omongan orang lain. Udahlah, kamu lakuin apa aja yang menurut kamu senang. Bapak Ibu, di balik pikiran narasi-narasi sosial seperti ini jelas bertabrakan dengan evaluasi dari firman Tuhan atau Alkitab. Bapak Ibu, terhadap hati manusia. Kita tahu sama-sama di ayat yang ketiga tadi dituliskan, hati manusia itu penuh dosa. Berakar dosa di dalam. Dosa itu begitu menguasai kehidupan manusia. Sehingga tidak heran kalau kemudian Yeremia mengatakan di dalam kitabnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, banyak kasus kita mendapati orang yang ngomongnya manis sekali. Kalau ngomong itu lembut, manis. Tapi siapa menyangka hatinya busuk? Penuh tipu muslihat yang begitu jahat. Hati-hati. Kita pun tidak imun dengan hal ini. Kita perlu untuk mengoreksi setiap hati kita. Bahkan salah seorang teolog mengatakan bahwa persoalan hati ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan berhala. Sesungguhnya di dalam hati kita ada begitu banyak tersimpan berhala-berhala yang lebih memikat kita daripada Tuhan. Lebih memikat kita daripada Tuhan. Mungkin kita berpikir berbagai patung di zaman PL mereka buat, itu adalah berhala-berhala yang nampak. Tetapi lebih parah lagi sesungguhnya, ada berapa banyak berhala di dalam hati kita yang tidak kelihatan. Gak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Hatimu sesungguhnya untuk Tuhankah atau untuk yang lain? Tuhan tahu itu. Ketika Anda di gereja, sesungguhnya fokusmu untuk Tuhankah atau untuk kepentingan yang lain? Dan tidak sedikit kita jumpai orang ke gereja dengan begitu gayanya, mau pamer apa yang dipakai. Ini hati macam apa yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita? Berhala-berhala yang sesungguhnya menggeser Allah dan bercokol dengan begitu indahnya dalam tanda petik di dalam hidup kita. Kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Maka Yeskeal mengatakan hal ini dengan kalimat yang demikian. Menjunjung
berhala-berhala di dalam hatinya. Menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya. Dengan kata lain, hati manusia adalah tempat atau lokasi di mana berhala itu bercokol dan bertumbuh. Sangat mengerikan sekali. Kita nggak imun, Bapak Ibu, termasuk saya nggak imun. Kita nggak imun dengan hal ini. Jika persoalan sebenarnya terletak di dalam hati manusia, solusinya jelas di luar kemampuan manusia. Halo, hatimu aja penuh dengan berhala, dengan kebusukan. Gimana kamu mau bisa menolong orang lain, bisa menolong diri kamu sendiri? Gak bisa. Gak bisa. Kamu mau melakukan perbuatan sebaik apapun gak bisa menolong diri kamu. Kamu mau hidup kayak manapun gak akan mungkin bisa menolong diri kamu. Dari dosa dan berhala yang sudah bercokol di dalam hati. Maka saya mau katakan kita membutuhkan yang namanya transformasi. Kita membutuhkan yang namanya perubahan yang bersifat radikal. Radik itu kan artinya mengakar. Perubahan yang mengakar itu harus sama-sama kita usahakan. Ya. Perubahan sampai akar. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Jangan sombong. Termasuk saya. Tidak bisa kita melakukan perubahan itu. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus. Yang dalam fakta sejarah telah mati. Dan dalam makna sejarah menebus dosa-dosa kita. Inilah yang kita kenal dengan misi dan agenda ilahi itu. Satu-satunya berita terpenting dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Dallas Willard dengan jitu menandaskan seperti ini, Bapak Ibu. Keserupaan batiniah dengan Kristus is not a human attainment. Ini bukan pencapaian kita manusia berdosa. Ya. Bukan pencapaian kita. Tetapi dikatakan a gift of grace. Pemberian anugerah. Sebuah pemberian anugerah. Jangan coba-coba keraskan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang yang lari ketika dibentuk oleh Tuhan merasa orang itu salah, menyalahkan orang lain. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang kebetulan. Ya. Kalau kita mendapati resiko terburuk dan kemudian kita lari dari situ, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa diubahkan oleh Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi di dalam segala peristiwa yang terjadi, dan kemudian kita mau menghadapinya dengan pasrah kepada Tuhan. Kita mau mengubah hati kita serahkan kepada Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan akan menjadikan kita agen-agen misi di dalam menjalankan agenda ilahinya. Bapak Ibu, dan mereka yang mendapatkan a gift of grace tadi, termasuk saudara dan saya, Bapak Ibu, yang mendapatkan pemberian anugerah Allah seperti ini, tidak bisa tidak, akan terus tergelisahkan untuk selalu hidup berpusat kepada Injil. Maka jangan heran kalau kita membaca Alkitab, terus kemudian kita mendapati Paulus itu begitu hidup untuk Injil. Dia di-drive dalam kehidupannya untuk melakukan pemberitaan misi dan agenda ilahi. Dan itu enggak mudah loh. Jangan pikir kalau Paulus melakukan itu dia enak loh hidupnya.
Enggak. Dia hidupnya enggak enak sama sekali. Dicerca, dianiaya, bahkan untuk makan aja dia harus sewakan tenda. Berusaha, enggak tinggal duduk-duduk manis loh. Sudah melakukan begitu saja, Paulus masih dituduh sebagai hamba uang oleh jemaat-jemaat dan orang-orang yang tidak sepaham dengan Injil. Dituduh korupsi, sudah sebegitunya. Tapi apakah Paulus lari dari situ? Enggak. Saya ngomong ini dalam rangka, di dalam menjalankan misi dan agenda kita enggak separah yang dialami oleh Paulus loh. Tapi berapa banyak kita mengeluh dan koar-koar. Kenapa aku diperlakukan begini? Kenapa hidupku begini? Berapa di antara kita? Mungkin di antara kita bakalan ada yang Pak Hendy mah enak, ketua yayasan tinggal nyuruh. Kalian pikir, sebagai seorang ketua yayasan, tanggung jawab dan bebannya itu begitu menindih. Tetapi apakah kemudian saya akan hidup dalam kehidupan yang kasihanilah saya, hidup saya begitu susah sebagai ketua yayasan, banyak masalah begitu? Enggak. Kalau kalian perhatikan saya selalu fine ya Pak Apin ya. Pak Apin ini paling tahu apa yang saya alami di dalam pelayanan saya, karena saya banyak cerita kepada dia. Nah, yang saya mau katakan kepada rekan-rekan yang ada di tempat ini, mari. Menjalankan misi dan agenda ilahi itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi cobalah kita membuka hati kita dengan fokus dan arah kepada Tuhan. Tuhan, memang ini berat untuk aku. Tetapi aku yakin Tuhan akan memampukan. Kok borok-borok begitu ya? Kadang kita diomongin orang aja udah minta ampun kitanya, begitu kan? Udah pengen apalah begitu. Bapak Ibu, orang mau ngomongin saya apapun, bagi saya itu kan pandanganmu, gitu. Bukan berarti saya mengabaikan, tidak. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus saya kerjakan daripada hanya ngurusin omongan yang gak penting. Nah, hal seperti inilah yang perlu untuk kita lakukan. Maka Paulus ketika menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada, selalu diarahkan kepada hal yang terpenting itu apa. Bukan fokus kepada masalahnya, tetapi fokus kepada berita Injil adalah yang paling penting dari segala hal. Itu yang harus dikerjakan, karena itu adalah misi Allah. Bapak Ibu, pada tahun 1875 sampai 1962 ya, ada seorang bernama Fritz Kreisler. Dia adalah seorang pemain violin atau biola. Ya. Nah, karena dia adalah seorang yang baik hati, ketika dia main biola kemana kan pasti mendapatkan uang tuh, ya kan? Dia sumbangkan ke banyak orang yang membutuhkan. Suatu ketika dia berjalan-jalan, dia melihat ada sebuah biola yang bagus, biola yang unik, dia mau beli biola itu. Uangnya gak cukup, karena dia suka sumbangkan uangnya. Terus dia berkata kepada penjualnya, suatu hari nanti saya akan balik untuk membeli biola ini. Dia kumpulkan duit itu, berusaha untuk bisa membeli biola itu. Singkat cerita, ketika dia datang mau membeli biola itu Bapak Ibu, dia kaget. Biola itu sudah dijual kepada orang yang suka mengoleksi barang-barang antik dan unik. Aduh, uangnya udah cukup, biolanya ternyata udah dibeli orang. Dia coba datang ke orang tersebut dan berkata, bolehkah saya membeli biola itu? Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika dia berkata demikian, sang pemilik biola itu berkata, tidak. Ini barang berharga yang saya miliki, yang saya beli dan harus saya koleksi.
Akhirnya dia harus pergi dari situ. Tetapi sebelum dia pergi dari situ, di benaknya terbesit, bolehkah saya mainkan biola itu sebelum disimpan rapi di tempat yang sunyi? Dia mainkan biola itu, Bapak Ibu. Pemain biola kan pasti keren banget ya. Saya nggak ada contohnya sih, biasanya kalau dikasih contoh pasti Bapak Ibu terpukau, wow begitu kan. Bapak Ibu ketika selesai dimainkan, sang kolektor ini akhirnya berkata, biola ini tidak pantas menjadi milik saya. Biola itu pantas menjadi milik kamu. Karena kamu bisa memainkan biola itu dengan begitu indah. Dan pasti banyak orang yang butuh mendengarkan permainan biola yang seperti itu dan mereka akan bersuka cita dan diberkati. Bapak Ibu, kita belajar apa dari sini? Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, Injil itu bagaikan harmoni surga yang memesona. Kita tidak berhak menyimpannya bagi diri kita sendiri. Ya, Yesus memerintahkan agar kita memberitakannya kepada dunia sehingga semua orang dapat mendengarnya. Jadi dengan kata lain, misi, agenda ilahi itu begitu indahnya seperti harmoni surga. Yang sesungguhnya kita tidak pantas untuk menyimpan itu di dalam hati kita yang tadinya busuk itu tadi loh. Hati kita yang tadinya begitu banyak borok, kejijikan, kejahatan. Kita gak pantas untuk menyimpannya itu di dalam hati kita dan menutupnya dengan rapat-rapat. Mari sampaikan, beritakan. Jangan yang disampaikan itu sumpah serapah. Jangan yang disampaikan itu keluhan. Kata-kata makian untuk orang, ngomongin orang, jelekin orang, jangan. Injil itu udah ada di dalam hati setiap kita. Hidupi itu dan tunjukkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan menjadi pembawa misi dan agenda ilahi di dalam kehidupan kita. Bukankah ini adalah berita yang paling penting dan terpenting di dalam Alkitab? Kenapa kita simpan saja? Kenapa kita tidak mau utarakan itu? Kenapa kita tidak mau hidupi di dalam kehidupan kita? Malah kita lebih suka ngomongin hal-hal yang gak penting. Melakukan hal-hal yang gak penting. Sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Sangat menyedihkan sekali. Gereja mengakomodasi. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kita menjadi perpanjangan dari misi dan agenda ilahi? Ada pasutri. Kita bisa bawa banyak jiwa untuk datang di dalam pasutri. Kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan rumah tangga kita di dalam pasutri. Saya paling suka Madam Nelly itu paling semangat kalau ngomongin pasutri. Ayo guys, tanggal merah kita kumpul, pasutri di rumah si A. Nah, coba kalau hal ini dikumandangkan oleh seluruh pasutri, apa yang akan terjadi di dalam komunitas kita? Begitu banyak pasutri-pasutri yang membutuhkan berita Injil di dalam kehidupan keluarga mereka. Ini alat, sarana yang bisa kita pakai untuk menjangkau mereka. Apalagi temu doa setiap hari Rabu. Itu alat, sarana yang Tuhan juga pakai. Dan gereja kita memfasilitasi. Bukankah ada begitu banyak orang yang butuh didoakan di dalam pergumulan mereka? Apa sih susahnya? Kita share tentang flyer doa, terus kemudian kamu mau didoain apa? Kami doakan. Kita sharingkan di dalam temu doa, terus kita doain mereka. Bukankah itu lebih bermakna dan bernilai kekal dibandingkan kita membicarakan gosip-gosip yang tidak penting itu? Omongan-omongan yang gak perlu. Kita ajak dia, ayo datang yuk. Kita doa bersama setiap hari Rabu.
Ada olahraga yang dipimpin oleh Mr. Birawa sebagai kapten. Kita bisa ajakin orang-orang. Di olahraga ini ada komunitas yang saling dukung. Mereka yang membutuhkan komunitas. Ada ibadah sekolah minggu, Sabtu ceria, ibadah minggu. Bukankah ini sarana yang bisa dipakai untuk menjangkau mereka mengenal misi dan agenda ilahi akan keselamatan di dalam Kristus? Kalau ini saja nggak kita pikirkan, halo, gimana kita mau mengaku bahwa hatiku udah ditransformasi loh? Transformasi macam apa? Gitu loh. Yuk mari sama-sama Bapak Ibu, kasih karunia Allah masih berlaku buat kita. Kasih karunia Allah masih diberikan kepada kita. Buka hati kita lebar-lebar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dipakai untuk menjadi alatmu di dalam menjalankan misi dan agenda ilahimu. Aku mau di komunitas gereja di tempat ini menjadi orang yang berarti, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Bukan sibuk dengan kebahagiaan diriku. Bukan mencari kesenangan diriku. Keberartian hidup kita tidak bisa kita temukan di tempat lain atau komunitas lain selain gereja. Itu harus kita pahami. Karena salah satu lembaga yang diciptakan oleh Allah itu adalah gereja. Jadi jangan berpikir kalau kita punya komunitas media sosial, terus kita berkata, ini komunitasku yang bisa mendukung aku. Pret, saya katakan. Gerejalah tempat di mana kita bisa bertumbuh dan memiliki arti di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup jauh dari gereja, pasti saya katakan kehidupan saudara tidak diubahkan oleh Tuhan. Belum mengalami transformasi hati daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berkomitmen bersama-sama, ayo kita jadi komunitas di tempat ini untuk bertumbuh bersama menjalankan misi dan agenda ilahi. Maka yakinlah kehidupan kita akan terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.